Yang pertama langsung kita masuk pada tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, siswa diharapkan yang pertama secara rajin dan tekun dalam memahami status sebagai pelajar melalui keinginan belajar dan memahami materi yang diberikan. Yang kedua, serta dengan penuh tanggung jawab dan kerendahan hati mampu menjadi generasi penerus bangsa yang menjauhi tindakan kriminal dan menciptakan keadilan. Nah, adapun topik kita pada hari ini adalah kejahatan kerah putih. Ingat ya, kejahatan kerah putih. Jangan asal-asal mengucapkan. Nah, di sini ada 3 gambar yang Ibu sertakan. Yang pertama ini adalah memberi sogokan, yang kedua ini adalah penjahat, ataupun misalnya di sini dia berperan sebagai hacker, ya ini pastinya kalian tahu. Yang ketiga ini ada gedung KPK, ya, Komisi Pemberantasan Korupsi. Oke, nah langsung saja, apa itu kira-kira white collar crime atau sering disebut dengan kejahatan kerah putih? Nah, jadi kejahatan kerah putih ini adalah kejahatan elit yang dilakukan orang dari status sosial tinggi. Ternyata sejarah dari kejahatan kerah putih ini adalah karena biasanya para pengusaha-pengusaha atau para petinggi-petinggi negara itu menggunakan kemeja berkerah, kemeja kerah putih, lalu menggunakan jas. Nah, lalu kejahatan yang mereka lakukan itu beraneka macam. Ya, di sini ada beberapa contoh. Yang pertama itu adalah money laundry. Money laundry ini bukan berarti ada satu laundry yang didirikan khusus untuk tempat mencuci uang, ya, tetapi money laundry ini istilah untuk pencucian uang atau penggelapan uang. Yang kedua itu adalah korupsi. Yang ketiga itu manipulasi ilegal. Yang keempat itu adalah penggelapan. Nah, bahkan satu lagi yang mungkin ketinggalan Ibu buat itu adalah kejahatan melalui internet. Seperti yang Ibu katakan tadi, itu kejahatan yang dilakukan para hacker. Seperti juga yang kita ketahui, Indonesia ini tingkat korupsinya juga lumayan tinggi. Nah, korupsi ini biasanya kan seperti yang kita ketahui, bukan berarti ketika kalian sebagai siswa-siswi itu melakukan korupsi uang dari orang tua yang jumlahnya hanya sedikit, kalian dikatakan white collar crime. Jadi white collar crime ini dilakukan oleh para pejabat yang mengambil uang yang bukan haknya dengan jumlah yang tinggi. Ya, ternyata di Indonesia juga mungkin tidak akan asing lagi bagi kalian kasus EKTP atau KTP elektrik yang dilakukan oleh Setnov, Setia Novanto, ya, itu termasuk salah satu contoh korupsi terbesar juga di Indonesia. Lalu ada lagi korupsi di proyek Hambalang, ya, ini memakan mengalami kerugian yang sangat besar, bahkan mengalami kerugian mencapai miliaran. Nah, jadi bukan berarti ketika kalian melakukan korupsi kecil-kecilan kalian dikatakan kejahatan kerah putih, ya. Nah, itu tadi ada 2 contoh kasus. Yang pertama EKTP, lalu kasus yang dilakukan oleh Setia Novanto. Yang kedua itu tadi proyek Hambalang yang dilakukan salah satunya oleh Menteri Pemuda dan Olahraga, yaitu Andi Malarangeng, ya. Jadi itu adalah contoh dari white collar crime. Nah, tadi seperti yang kita katakan, kasus pencucian uang, korupsi, dan juga ada penggelapan. Oke, lalu masuk kita faktor-faktor penyebab kriminalitas. Yang pertama itu adanya perubahan sosial. Perubahan sosial ini meliputi perubahan ekonomi, politik. Nah, bisa juga terjadi akibat perang dan juga bertambahnya pengangguran. Sudah pasti jelas ketika terjadi pengangguran dan juga kesulitan dalam ekonomi, maka masyarakat akan melakukan hal-hal yang di luar pikiran kita. Contoh misalnya ketika terjadi pengangguran, maka tidak akan ada lagi pemasukan, maka masyarakat bisa memilih untuk melakukan yang namanya pembegalan, perampokan, pencurian, ya. Oke, yang kedua, kependudukan dan kesulitan ekonomi. Ini juga termasuk salah satu faktor karena Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk yang paling tinggi, masuk 5 besar Ibu rasa kalau tidak salah, ya.
Lalu yang ketiga ini pemerintah yang lemah dan korup. Nah, ini tadi masuk ke kejahatan kerah putih itu tadi. Lalu adanya sikap mental yang keliru. Lalu kurangnya teladan yang dituakan. Kenapa? Karena seperti yang kita ketahui, untuk menjadi contoh yang baik itu tanggung jawabnya itu sangat-sangat besar. Tidak hanya bisa menjadi public figure yang baik saja, tetapi harus banyak hal positif yang dapat kita tiru dari dia. Nah, lalu di sini ada dua teori munculnya tindakan kriminal. Yang pertama ada teori asosiasi diferensial dari Edwin Husserl. Nah, ini adalah foto dari tokoh teori asosiasi diferensial. Nah, jadi apa itu teori asosiasi diferensial? Ya, nah jadi asosiasi diferensial ini menggambarkan kegiatan kriminal sebagai hasil dari sosialisasi nilai-nilai dari suatu kelompok yang berbenturan dengan nilai-nilai kelompok yang lebih kuat dalam masyarakat. Nah, jadi perilaku kriminal seperti halnya perilaku lainnya dipelajari ketika seseorang berinteraksi dengan orang yang melakukan kejahatan dalam suatu pergaulan yang intim. Atau secara sederhana, teori asosiasi diferensial ini adalah ketika kalian misalnya berteman dengan para penjahat, atau di sekitar kalian itu adalah orang-orang yang suka melakukan tindakan kriminal. Otomatis kalian mempelajari ataupun misalnya melihat tindakan yang dilakukannya itu lalu menirunya. Padahal tindakan itu bertentangan dan bertolak belakang dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Nah, lalu yang kedua ada dari Bapak Robert King Merton. Ini adalah foto dari Robert King Merton. Dia mengatakan bahwa teori munculnya tindakan kriminal itu disebut sebagai teori ketegangan atau strain theory. Ya, dalam bukunya yang berjudul Social Structure and Anomy. Seperti yang kita pernah pelajari, anomi ini adalah ketika terjadinya A dan nomos tanpa peraturan yang dapat menyebabkan seseorang melakukan yang namanya bunuh diri. Jadi kalau dia tadi teori ketegangan ini artinya adalah penyimpangan paling mungkin terjadi ketika terdapat ketidaksesuaian antara tujuan yang dianggap baik oleh masyarakat dan cara untuk memperolehnya. Ya, nah jadi maksudnya ini adalah ketika misalnya orang-orang atau contoh misalnya ketika dia ingin membeli sesuatu atau memenuhi kebutuhan dengan jalan ataupun dengan cara yang tidak baik. Contohnya tadi tuh misalnya memperbanyak kekayaan melalui korupsi atau misalnya mendapatkan uang melalui perampokan. Ya, itu merupakan hal yang mendasari munculnya tindakan kriminal. Oke. Lalu ada dua cara penanggulangan kriminalitas. Ketika misalnya hampir sama dengan penyakit, ketika terjadi sakit ataupun ketika ada penyakit, maka ada juga cara untuk mengatasinya. Nah, di sini ada dua cara penanggulangan kriminalitas. Yang pertama cara preventif, yang kedua cara represif. Ibu rasa kalau dari gambar kalian dapat memahami perbedaannya. Yang pertama itu cara preventif. Ya, jadi cara preventif ini adalah cara penanggulangan dengan pola mencegah seperti dilakukannya imbauan ataupun penyuluhan atau sosialisasi. Ya, seperti yang kita ketahui di gambar ini ada kegiatan siswa-siswi ataupun bahkan karyawan yang cuci tangan dan menggunakan masker. Otomatis kita sudah tahu seperti pada saat ini hal ini dilakukan adalah tujuannya untuk mencegah tersebarnya virus COVID-19 atau yang dikenal dengan corona. Ya, ini sekarang sangat bisa dikatakan di seluruh dunia virus corona ini tadi. Jadi ini cara yang dilakukan ini adalah mencegah melalui cuci tangan, jaga jarak, menggunakan masker dan juga menjaga kesehatan. Nah, lalu cara represif ini adalah kebalikan dari cara preventif. Cara represif ini adalah melalui kekerasan. Cara penanggulangan dengan pola keras seperti penangkapan, pemenjaraan, penembakan atau pembunuhan, ya, atau bahkan ketika terjadi demo polisi melakukan yang namanya tembakan gas air mata. Nah, kalau ini kan seperti kita lihat di gambar terjadinya kerusuhan antara polisi dan juga
pelaku, kita buatlah misalnya ini contohnya demo, terjadi kekerasan fisik, ya ini cara penanggulangan melalui kekerasan atau pemaksaan. Oke. Nah, lalu yang terakhir ini adalah kesenjangan sosial ekonomi. Kesenjangan sosial ekonomi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama kesenjangan klasik, yang kedua kesenjangan baru. Ya, jadi kesenjangan ini sebenarnya apa, Bu? Nah, secara umum kita pasti tahu kesenjangan itu secara umum itu artinya adalah ketimpangan, ketidakmerataan, ya. Nah, apanya yang tidak merata, Bu? Sudah jelas. Ya, jadi kalau misalnya ketimpangan itu, contoh dari gambar ini kita bisa melihat gedung pencakar langit, kita istilahkan itu ada gedung-gedung perkantoran yang tinggi, sementara di bawahnya itu lingkungan perumahan, bukan perumahan ataupun bahkan bisa kita katakan lingkungan yang kumuh. Jadi terlihat jelas ketimpangannya, perbedaannya, ya, senjang. Nah, jadi kesenjangan ini hampir-hampir sama dengan stratifikasi, ya. Tidak bisa kita elakkan. Nampak jelas perbedaan antara di perkotaan maksud Ibu. Nampak jelas perbedaan di perkotaan antara orang kaya dan orang miskin. Dari gambar ini bisa kita perhatikan. Nah, jadi kesenjangan sosial ini jelas berdasarkan status dan juga kekayaan. Oke, jadi kesenjangan itu ingat aku ketimpangan ataupun perbedaan. Nah, lalu masuk kita ke kesenjangan klasik. Kesenjangan kelas ini artinya perbedaan kelas, status, kekayaan yang dimediasi oleh gender, pendapatan, dan pendidikan. Nah, jadi ternyata dalam kesenjangan kelas ini yang paling jelas terlihat itu adalah melalui pendapatan dan pendidikan, dan juga dimediasi atau ditengahi oleh gender. Maksudnya di sini adalah hampir sama seperti dulu ketika perempuan dianggap hanya bekerja di rumah, sementara mereka tidak layak mendapatkan pendidikan. Nah, jadi status perbedaan kelas, kekayaan itu dilihat dari segi jenis kelamin. Yang kedua itu adalah kesenjangan baru. Kesenjangan baru ini adalah kesenjangan yang terjadi akibat pola konsumsi, gaya hidup, dan dinamika identitas. Nah, kalau dia kesenjangan baru ini terjadi karena gaya hidup yang mewah, boros, nah, dan juga pola konsumsi yang menimbulkan konsumerisme atau mengkonsumsi segala sesuatu yang tidak dia butuhkan, dia mengkonsumsinya ataupun membelinya secara berlebihan. Nah, oke. Jadi materi kita cukup sampai di sini. Ibu harap kalian dapat memahami materi yang sederhana ini, dan juga yang terpenting kelas 11 sekarang Ibu perhatikan sudah semakin malas. Jadi jangan biarkan kemalasan itu menguasai dirimu apabila kamu tidak ingin berada pada tahap di mana nantinya terjadi kesenjangan sosial ketika teman-temanmu sudah semakin sukses, kamu hanya stuck di situ-situ saja atau jalan di tempat. Nah, inilah materi kita untuk hari ini. Jaga kesehatanmu, kerjakan tugasmu, sekalipun kamu malas tetapi lawanlah rasa malasmu. Terima kasih.